teman-teman perjalanan seutuhnya, kembali lagi bersama saya Tantri dan hari ini pastinya saya nggak sendiri, saya dengan Kamika. Ya, hari ini kita akan melakukan tanya jawab lagi sesuai dengan program yang baru saja kita luncurkan dari program perjalanan seutuhnya, yaitu netizen bertanya dan perjalanan seutuhnya menjawab. Hari ini bersama Kamika, perkenalan dulu nih Kamika. Ya, halo Tantri, terima kasih juga perjalanan seutuhnya yang sudah mengundang kita bertumbuh dan belajar bareng-bareng. Kita diskusi bareng-bareng nanti hari ini. Yes, pastinya. Nah, Kamika, udah ada nih banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram dari teman-teman perjalanan seutuhnya untuk kita pada hari ini. Langsung aja ya Kamika ya, udah nggak sabar nih pengen tahu jawabannya. Oke, Kamika, pertanyaan pertama nih soal burnout. Kita mau bahas nih Kamika. Sebenarnya burnout itu kan biasanya sering terjadi, bahkan sekarang lagi sering sekali dibahas di mana-mana gitu. Orang-orang nih di komennya pada bilang gini nih di Instagram, aduh lagi burnout nih. Sebenarnya itu normal atau enggak sih gitu. Nah, kita bahas dulu ya Kak, sebenarnya burnout itu apa sih Kak? Oke, cakep banget. Memang saat ini banyak terjadi ya burnout di organisasi atau dimanapun teman-teman bekerja atau beraktivitas. Burnout sendiri adalah bentuk kelelahan baik secara fisik maupun emosional, tapi biasanya umumnya difokuskan pada emosional. Jadi kalau saya gambarkan sedikit, itu seperti kurva teman-teman. Jadi kalau kurva, burnout itu tidak langsung kita, oh saya burnout, enggak. Tapi awalnya ada satu stresor, ada satu penyebab kenapa kita menjadi pada akhirnya mengalami satu tekanan atau ancaman. Nah, stresor itu sendiri sifatnya dia naik kurva Tantri. Pada saat naik kurva ke atas itu orang mengalami stres. Tapi kalau orang tidak segera mengatasi permasalahannya, dia tidak segera melakukan problem focus coping, menyelesaikan masalahnya ataupun emotional focus coping, maka orang akan sampai di titik puncak dan akhirnya burnout, kurva turunnya. Artinya apa kata kuncinya burnout? Dia jenuh, dia lelah, dia sudah benar-benar akhirnya menyerah dengan situasi dan keadaan dan akhirnya dia benar-benar mengalir mengikuti kehidupan ataupun bahkan ikut arus dari permasalahan itu sendiri. Itu burnout, kelelahan fisik ataupun mental atau psikis. Ya, perlu diketahui ya teman-teman perjalanan seutuhnya tadi Kamika sudah menjelaskan kelelahan ya secara emosional, fisik. Nah, Kamika sebenarnya apa faktor penyebab sampai orang itu bisa mengalami burnout atau kelelahan ini Kamika? Khususnya dalam dunia pekerjaan, biasanya seringnya didapatin dalam dunia pekerjaan. Faktornya apa sih Kak? Ya, oke, mantap nih. Jadi apa saja faktor, karena yang ditanya adalah faktornya berarti sebelumnya ya teman-teman. Ya. Jadi faktor apa saja sampai akhirnya terjadi burnout. Satu, bagaimana kematangan yang bersangkutan, kematangan individu tersebut dalam mempersepsikan satu tekanan tersebut. Kematangan itu akan sangat menentukan apakah dia akan mengalami stres atau tidak. Nah, nanti akan masuk di nomor 2. Tapi kita bahas yang nomor 1 dulu. Kematangan ini sangat ditentukan bagaimana dia memegang norma-norma di dalam hidup dia. Bagaimana dia selalu melihat sisi positif dalam setiap kejadian yang ada di sekitar dia. Jadi itu ada di persepsi. Nah, itu adalah yang pertama. Kematangan dia mempersepsikan tekanan. Yang kedua, kecepatan individu tersebut untuk mengatasi masalah-masalah yang membuat dia stres. Nah, kecepatan di sini berbicara tentang bagaimana dia melakukan problem focus coping, menyelesaikan masalahnya secara langsung. Bagaimana dia melakukan emotional focus coping, berfokus pada segera berdamai, pada regulasi emosinya, pada hatinya, pada dirinya. Karena kecepatan itulah yang akan membuat dia burnout atau tidak. Jadi seperti perlintasan, ketika dia tidak bisa segera dealing with the problem, maka dia akan lompat kepada burnout itu sendiri. Dan yang ketiga terakhir, ini adalah faktor terbentuknya burnout. Yang ketiga adalah seberapa besar tekanan yang ada di sekitar dia jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan kemampuan dia, resources dia untuk mengatasi masalah itu. Itu sebabnya ada kalimat Tantri bahwa manage lingkungan negatif kita. Karena semakin kita tahu itu lingkungannya negatif dan kita tetap membiarkan kita tinggal di sana, maka kita akan tenggelam dan akhirnya burnout. Itu adalah beberapa tanda atau faktor yang menyebabkan burnout. Nah, menarik sekali ya Kamika. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau ini pertanyaan dari saya ya, setelah netizen bertanya tentang faktornya tadi dan apa burnout, pertanyaan saya begini Kak, apakah sebenarnya kondisi burnout itu wajar atau enggak? Karena kan kondisi psikologis
kita sebagai individu kan tidak selalu stabil, kadang naik turun gitu, dan masalah juga bisa saja datang berganti dan tekanan dan sebagainya. Sebenarnya apakah semua orang bisa mengalami burnout? Itu yang pertama. Yang kedua, wajarkah kalau orang mengalami burnout gitu Kak? Oke, Gimana? cakep. Jadi apakah semua orang bisa mengalami burnout? Jawabannya bisa, Tantri. Dan apakah burnout itu normal atau tidak? Burnout itu akan menjadi normal ketika dia memiliki tujuan yang jauh lebih besar dan dia tidak membiarkan kondisinya tetap menjadi burnout. Artinya dia segera mencari point of cause-nya, penyebab utama apa yang menjadikan dia burnout, dan dia segera keluar. Umumnya orang menjadi dewasa dan matang karena dia mengalami burnout, mengalami stres dan burnout. Ya. Karena dengan burnout dia menjadi punya keberanian untuk mengambil keputusan. Misalkan, ini misal, bukan selalu jadi alternatif terbaik. Misalkan resign, mengundurkan diri. Jika seseorang tidak mengalami burnout atau stres yang terus bertumpuk dan tidak tertangani akhirnya menjadi burnout, maka seseorang tidak memiliki keberanian atau dorongan dalam hati untuk mengambil keputusan itu. Tapi ingat, resign di sini konteksnya adalah bukan lari, tapi resign di sini karena dia sudah well prepared dan dia melihat ada tujuan yang jauh lebih baik dalam hidupnya. Jadi normal dan bisa terjadi ke semua orang. Menjadi normal selama dia berpikir bahwa apa jalan keluarnya untuk aku bisa bertumbuh lebih positif. Itu Tantri. Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau bisa saya katakan nih dari yang Kamika tadi sudah dijelaskan, burnout tidak selalu berbicara soal hal yang negatif. Bisa jadi itu jadi tanda atau alarm bagi kita untuk kita mungkin mau upgrade kemampuan kita, lingkungan kita, dan juga skill kita. Mungkin bisa begitu ya Kamika ya. Nah, tadi karena Kamika udah jawab soal resign nih, kalau saya baru mau nanya. Saya lanjutin ya Kak, pertanyaan dari netizen nih. Ya. Netizen bertanya, apakah resign menjadi salah satu cara untuk menghadapi burnout? Ya, contohnya mungkin tadi Kamika sudah jelaskan, tapi kita mau tahu nih Kak, apakah contohnya saya belum punya rencana nih ke depannya, cuman kayak udah capek aja gitu, pengen keluar gitu. Itu jadi salah satu cara atau gimana Kak? Oke. Jadi resign itu adalah output teman-teman para pendengar di sini. Jadi resign itu adalah output, tapi kita tidak boleh lupakan proses yang sebelumnya adalah burnout. Artinya apa? Ketika kita mengalami burnout, yang tadi saya katakan, kita harus mencari apa ya faktor utama, point of cause-nya yang menyebabkan kita burnout. Nah, ketika kita sudah menemukan ini dan kita bisa mengatasinya, maka salah satu bentuk tindakannya adalah kita mencari alternatif yang lain. Nah, salah satu alternatifnya adalah munculnya intention to leave, keinginan untuk meninggalkan. Bentuk outputnya adalah resign. Jadi apakah resign selalu menjadi bentuk dari mengatasi burnout? Tergantung sudut pandangnya. Apakah ketika dia resign, dia mengatasi lebih dulu burnout-nya, kemudian dia pindah ke tempat baru dengan semangat baru, dengan rencana baru, dan dia sudah mempersiapkan dengan yang terbaik. Jika itu dilakukan, maka ini efektif. Tapi jika tidak dilakukan, dia hanya berpindah, berlari, menghindari, percayalah, itu hanya masalah waktu. Burnout itu akan muncul lagi di pekerjaan manapun kita pindah. Itu Tantri. Wow, saya sendiri nih ya, kayak mendapatkan insight yang baru nih. Wow, temanya menarik sekali ya. Saya berharap juga teman-teman yang menonton hari ini, teman-teman perjalanan seutuhnya, bisa mendapatkan pencerahan ya. Masih ada lagi nih pertanyaannya Kamika, nggak apa-apa ya, nanyanya banyak. Ikat, boleh. Pertanyaannya Kamika, apakah orang yang regulasi dirinya, termasuk regulasi emosi rendah, akan rentan mengalami burnout? Jadi tadi kan udah dibahas sebenarnya, semua orang bisa saja mengalami burnout. Tapi ada nggak sih Kak, mungkin kondisi psikologis orang yang seperti apa yang lebih rentan, atau yang kondisi psikologis orang seperti apa yang mungkin dia lebih sulit mengalami burnout meskipun kemungkinan bisa gitu? Ya, ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya bisa panjang nih Tantri. Ya, saya coba singkat ya. Nanti ambil durasinya teman-teman juga nih. Jadi regulasi emosi adalah kunci bagaimana seseorang menjadi agile. Kunci bagaimana seseorang mature. Kunci bagaimana seseorang punya kemampuan problem solving, mengambil keputusan. Nah, salah satunya bentuknya atau situasi yang terjadi adalah burnout. Jadi yang penting untuk dipahami dalam regulasi emosi adalah bagaimana seseorang bisa mengatur regulasi emosinya, itu akan menjembatani untuk seseorang tidak masuk ke burnout. Mungkin dia mengalami stres. Stres itu tidak hanya dari internal, dari dalam dirinya, tapi juga ditentukan dari eksternal. Tapi ketika stres terjadi, dia cepat bisa menemukan copingnya, sehingga dia tidak sampai burnout. Tapi kalau sudah sampai burnout, maka itu menjadi satu hal yang berbeda. Nah, tadi ada pertanyaan bagus dari Tantri, regulasi emosi seperti apa sih
yang akan rentan untuk bisa mengalami burnout. Yang pertama, ketika dia mengalami permasalahan pada emosi itu sendiri. Artinya apa? Tiba-tiba dia uring-uringan, tiba-tiba dia suka marah-marah. Teman-teman cek aja dimanapun teman-teman bekerja, akhir-akhir ini saya suka marah nih Kak Mika. Akhir-akhir ini saya rasanya melihat bahwa tempat kerja saya seperti penjara dibandingkan tempat saya untuk menciptakan kreasi atau berkreativitas. Akhir-akhir ini saya merasa bosan dengan perusahaan saya. Lihat bagaimana emosi men-trigger sistem kognitif kita untuk berpikir bahwa situasi saat ini saya tidak nyaman. Nah, ketika dia tidak bisa memanage emosinya tersebut, maka sangat mungkin untuk dia menjadi burnout. Nah, bagaimana dengan regulasi emosi yang baik yang dia tidak bisa sampai burnout? Ketika bertemu masalah, dia tidak menganggap itu tekanan atau ancaman. Ya. Tapi ketika dia, jadi kalau di teorinya Lazarus Folkman, tapi kita nggak bahas teori, ketika dia melihat itu sebagai challenge, tantangan, wah, saya stres nih, wah ada kondisi kantor begini nih, waduh WFH terus nih, saya mulai boring nih, semua orang pada stres, tapi enggak, saya melihat ini sebagai tantangan, saya melihat ini sebagai peluang untuk saya bisa naik lebih tinggi lagi, maka dia tidak akan masuk ke burnout, dia bisa berdamai dengan regulasi emosinya. Dan yang kedua, tapi ini yang berhati-hati juga, dia tidak menganggap itu apa-apa, Tantri. Jadi seperti kosong saja. Nah, ini yang agak berbahaya. Karena ketika tidak ada meaning apapun, sebenarnya dia sedang mengikuti arus. Ketika mengikuti arus, maka dia bisa tidak menjadi dirinya sendiri, tapi menjadi masalah yang ada di sekitar dalam hidupnya dia. Jadi kalau masalahnya tambah berat, ya dia tambah berat. Kalau masalahnya dengan sendirinya reda, dia akan menjadi reda juga. Intinya, Tantri, regulasi emosi sangat menentukan bagaimana seseorang masuk ke pintu gerbang burnout. Jadi kendalikan regulasi emosi kita dengan cara here and now dan melihat masalah, melihat dari sisi kacamata positifnya dan peluangnya, apa yang bisa kita ambil insight positifnya dari masalah itu. Itu Tantri, sorry durasi. Aku ambil menarik banyak. Sekali ya apa yang sudah kita bahas hari ini bersama Kak Mika, dan saya rasa juga teman-teman mendapatkan pencerahan yang baru mengenai burnout. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan lagi nih tentang burnout, kita akan bisa bahas lagi nih nanti burnout episode yang kedua gitu ya bersama dengan Kak Mika. Jadi hari ini saya belajar dan teman-teman kita tadi mendengarkan bagaimana kita sebagai individu bisa saja mengalami yang namanya keletihan gitu ya, apalagi dalam bekerja. Di situasi pandemi saat ini juga mungkin orang banyak mengeluhkan mengenai kelelahan dalam bekerja ya, nggak cuma fisik tapi mungkin secara psikis juga. Tapi bagaimana kita bisa menangani kelelahan kita itu kembali lagi kepada bagaimana kita memandang sekeliling kita, memandang masalah itu menjadi sesuatu hal, apakah ini menjadi kesempatan atau kita bisa memilih nih. Saya senang nih Kak Mika, sebelum kita tutup ya Kak Mika ya, kata-kata yang mengatakan kamu boleh pilih untuk fight atau flight gitu ya. Teman-teman, ketika kita ada di situasi burnout, kita bisa memilih apakah kita akan berjuang menghadapinya atau kita pergi meninggalkannya. Tadi Kak Mika udah cerita panjang lebar, ya mungkin kalau kita pilih resign, tapi kita tidak menyelesaikan masalah yang terlebih dahulu, ya kemungkinan kita akan menemukan hal yang sama lagi, tinggal hanya menunggu waktu ke depannya, begitu. Jadi, terima kasih untuk Kak Mika, untuk pembicaraannya yang sangat menyenangkan dan memberikan banyak pencerahan bagi kita semua. Semoga teman-teman yang menonton hari ini juga mendapatkan banyak pencerahan. Terima kasih Kak Mika. Thank you semua.